Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aprilia. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 pagi dengan nomor NIM 872031911515. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas UTS ya, dengan dosen pengampu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan SE MM. Baik, langsung saja kita mulai dengan subtema sistem perekonomian Indonesia. Langsung saja, cekidot. Ya, definisi sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Lalu, macam-macam sistem perekonomian. Yang pertama ada liberal atau kapitalis ataupun pasar. Lalu yang kedua ada sosialis ataupun komando terpusat. Yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Lalu selanjutnya ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi liberal menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Yang pertama ada adanya pengakuan terhadap hak individu. Yang kedua ada kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Yang ketiga ada penerapan sistem persaingan bebas. Yang keempat peranan modal sangat penting. Yang kelima peranan pemerintah dibatasi. Lalu yang terakhir motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu. Selanjutnya ada kelebihan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri. Yang kedua, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Lalu yang ketiga, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Yang keempat, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Dan terakhir, kualitas barang lebih terjamin. Lalu selanjutnya ada kelemahan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, setiap individu bebas menentukan perekonomian sendiri. Lalu yang kedua, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Yang ketiga, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Lalu yang terakhir, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya sistem ekonomi sosialis atau komando ataupun terpusat. Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya menganut paham komunis. Selanjutnya ada kelebihan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian dan pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu, pemerintah mengatur distribusi dan yang terakhir, mudah dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan. Lalu selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, hak milik individu tidak diakui. Lalu yang kedua, ada seluruh sumber daya dikuasai negara. Yang ketiga, jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Lalu yang keempat, kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah. Lalu yang terakhir, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya ada kelemahan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama ada hak milik individu tidak diakui. Yang kedua, individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Yang ketiga, potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Dan yang terakhir, jalur birokrasi panjang. Nah, di sini juga ada sistem ekonomi campuran. Jadi sistem ekonomi campuran itu merupakan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialis.
Dalam sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Lalu, ciri-ciri sistem ekonomi campuran itu ada 3. Yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Lalu yang kedua, transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Lalu yang ketiga, ada persaingan tetapi masih ada kontrol pemerintah. Lalu yang selanjutnya, ada kelebihan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, kestabilan ekonomi terjamin. Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Lalu yang ketiga, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Yang terakhir, hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan. Lalu selanjutnya ada kelemahan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Lalu yang terakhir, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.